Halo, selamat datang semuanya. Ya, kembali lagi di channel Oki Rinrin. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang sedang ramai dibicarakan berkaitan dengan keputusan hakim kepada dua terdakwa yaitu Rahmat Kadir Mahulete dan Roni Bugis pada kasus penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hanya dituntut 1 tahun penjara. Menurut masyarakat, hukuman tersebut terlalu ringan jika dibandingkan dengan kasus serupa seperti pada Peradilan Negeri Denpasar yang terdakwanya dituntut sampai 3,5 tahun. Bahkan, Peradilan Negeri Pekalongan dan Bengkulu terdakwa dituntut sama-sama 10 tahun penjara. Namun kali ini kami tidak akan membahas tentang hasil tuntutan tersebut, tapi lebih kepada kronologi peristiwa dan sudut pandang sains terhadap penyiraman air keras di area mata. Kronologi peristiwa. Mari kita kembali ke 3 tahun yang lalu, tepatnya pada April 2017. Menurut Jaksa Penuntut Umum, kronologi penyerangan Novel Baswedan diawali pada tanggal 10 April 2017. Tepatnya pukul 14.00 WIB, Rahmat Kadir pergi ke pool angkutan mobil Gegana Polri untuk mencari cairan asam sulfat atau biasa kita sebut dengan H2SO4. Dan saat itu, terdakwa mendapatkan cairan asam sulfat yang tersimpan pada botol plastik dengan tutup botol berwarna merah. Botol tersebut berada di bawah salah satu mobil yang terparkir di tempat tersebut. Rahmat Kadir pun membawa cairan tersebut ke kediamannya serta menuangkan ke dalam muk loreng sambil mencampurkan dengan air, lalu membungkusnya dan mengikatnya dengan kantong plastik hitam. Keesokan harinya, tanggal 11 April 2017, pukul 3.00 WIB, Rahmat Kadir menemui terdakwa Roni Bugis di asrama Gegana Brimob Kelapa II Depok. Dia membawa cairan tersebut sembari meminta diantar ke daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rahmat lantas mengarahkan Roni Bugis untuk mengemudikan sepeda motor ke lokasi tempat tinggal Novel Baswedan di daerah Kelapa Gading. Terdakwa Rahmat dan Roni masuk ke area tempat tinggal Novel Baswedan dan berhenti di sekitar Masjid Al-Ihsan, tepatnya di ujung jembatan di belakang mobil yang sedang terparkir. Saat berhenti di atas motor, Rahmat Kadir yang dibonceng oleh Roni Bugis mengamati gerak-gerik setiap orang yang keluar dari Masjid Al-Ihsan. Peristiwa penyiraman air keras. Peristiwa penyiraman air keras. Tanggal 11 April 2017 pukul 05.10 WIB, setelah sholat, Pak Novel langsung kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki. Rahmat Kadir dan Roni Bugis akhirnya melihat Novel keluar Masjid Al-Ihsan. Di tengah perjalanan, Novel mendengar sebuah sepeda motor berjalan sangat lambat di sekitarnya. Saat motor mendekat, Novel menolehkan wajahnya ke kanan, sesuai arah datangnya suara. Saat itu juga, Rahmat Kadir menyiramkan cairan asam sulfat ke bagian kepala dan badan Novel Baswedan dari atas motor yang dikendarai oleh Roni Bugis. Selanjutnya Roni atas arahan Rahmat langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dengan cepat. Ketika disiram air keras, tentu Novel merasakan wajahnya begitu panas seperti terbakar. Pandangan matanya waktu itu juga sangat buram. Awalnya ia mencari sumber air untuk menyiram wajahnya di sebuah rumah paling dekat di tempat kejadian. Akan tetapi, ia mengurungkan niatnya lalu berputar ke arah masjid untuk menjangkau tempat wudhu. Saking buramnya, Novel sampai menabrak batang pohon lalu terjatuh. Ia pun berteriak kencang karena tidak kuasa menahan sakitnya luka bakar yang terasa di wajah dan beberapa area tubuh. Mendengar teriakan Novel, jamaah sholat subuh langsung mendatangi dan membantu kembali ke masjid. Novel berulang kali membasuhkan wajahnya dengan air untuk membersihkan paparan air keras di wajahnya. Keesokan harinya, tepat tanggal 12 April 2017, siraman air keras di mata kiri mengharuskan Novel Baswedan diterbangkan ke Singapura untuk menjalani perawatan. Pencarian fakta. Pencarian fakta dimulai tanggal 22 Mei 2017. Presiden Joko Widodo didesak untuk membentuk tim independen guna mengungkap kasus tersebut. Desakan itu muncul dari berbagai kalangan, namun desakan tersebut tak kunjung direalisasikan oleh pemerintah.
hingga tanggal 31 Juli 2017. Usai memberi keterangan, polisi meminta Novel melapor dan mengirimkan tim untuk konfirmasi. Setelah itu, Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Tito Karnavian melaporkan perkembangan dan menunjukkan sketsa pelaku kepada Presiden Joko Widodo. 4 bulan setelahnya, tepat tanggal 24 November 2017, dua sketsa baru wajah terduga pelaku penyerangan ditunjukkan oleh Kapolda Metro Jaya yang saat itu dijabat oleh Inspektur Jenderal Idham Aziz. Sketsa diperoleh dari keterangan dua orang saksi. Tanggal 22 Februari 2018, Novel Baswedan kembali ke Indonesia dari Singapura langsung menuju kantor KPK. Beberapa minggu setelahnya, tanggal 9 Maret 2018, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM membentuk tim penyelidikan kasus penyerangan Novel Baswedan. Anggota tim ini adalah Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufik Damanik, pejabat terkait dan ahli hukum. Setelah 1 tahun dari proses penyiraman tersebut, akhirnya tanggal 27 Juli 2018 setelah absen untuk menjalani proses asam sulfat memiliki sifat pekat atau biasa disebut oleum yang sangat reaktif dan berbahaya jika dihirup oleh